Tahu nggak? Ternyata Cina punya piramida yang usianya bahkan lebih tua dari yang terkenal di Mesir. Di Provinsi Shanxi, Cina, misalnya tersebar puluhan piramida kuno. Beberapa di antaranya sudah ada lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yang paling misterius adalah piramida putih yang katanya lebih besar dari piramida Giza di Mesir. Tapi jarang banget dilihat dan penuh rahasia. Siapa yang bangun makam raksasa ini dan kenapa banyak yang belum digali? Pemerintah Cina masih bungkam, bikin dunia penasaran soal harta karun kuno apa yang mungkin terkubur di bawahnya. Mungkinkah piramida-piramida ini bakal mengubah sejarah? Ayo kita kupas. Cina adalah rumah bagi serangkaian piramida yang seringkali kalah pamor dibandingkan dengan kemegahan tembok besar dan kota terlarang. Untuk lebih memahami, penting digarisbawahi bahwa istilah piramida Cina mengacu pada struktur menyerupai piramida, yang sebagian besar merupakan makam kuno dan gundukan pemakaman yang dibangun untuk menyimpan jenazah beberapa kaisar awal Cina bersama permaisuri dan kerabat kekaisaran mereka. Nah, piramida-piramida yang kurang dikenal ini yang tersebar di berbagai penjuru negeri, diselimuti banyak misteri dan dalam banyak kasus mitos dan legenda. Piramida-piramida yang terkenal berada di Provinsi Shanxi, jumlahnya mencapai 38 dan umumnya dikenal sebagai piramida Cina. Namun yang paling terkenal sekaligus legendaris adalah piramida putih, yang konon ukurannya puluhan kali lebih besar dan lebih tua dibanding piramida Giza di Mesir. Lantas dari mana asal-usul dan tujuan awal tradisi pembangunan piramida di Cina? Pastor Yesus bernama Antonisius Krieger menulis tentang piramida Cina dalam buku Cina Monumentis Illustrata pada 1667. Namun keberadaannya baru diketahui terutama dunia barat pada abad ke-20-an awal. Ini tentu menyisakan pertanyaan mengapa bisa baru tanda kutip diketahui. Akan kita bahas nanti, tapi harus diakui bahwa seperti halnya piramida yang ada di Mesir, piramida-piramida Cina juga berfungsi terutama sebagai makam, menerangi bagian penting dari permadani sejarah Cina yang kaya. Yap, meskipun diyakini sebagai makam para kaisar awal Cina, terutama yang berasal dari dinasti Qin dan Han, tidak semua piramida memiliki asal-usul yang jelas. Beberapa bahkan dipercaya lebih tua dari catatan yang ada, serta tujuan pembangunannya masih diperdebatkan para ilmuwan. Salah satu yang masih terus diperdebatkan, bahkan dicari oleh para ilmuwan barat, adalah piramida putih. Sampai hari ini keberadaannya belum bisa diverifikasi, meskipun telah dilaporkan sejumlah saksi dan media barat sejak 1912. Kesaksian Fred Myers Schroeder dalam memoarnya yang banyak dikutip, tinggi piramida putih mencapai 300 meter atau 1000 kaki, dengan sisi mencapai 500 meter atau 1640 kaki. Angka yang 10 kali lebih besar daripada piramida besar di Mesir yang tingginya hanya 140 meter. Jika ia benar-benar ada, maka sejarah terutama piramida yang selama ini berpusat di Mesir akan berpindah ke Cina. Namun mengapa keberadaannya belum juga dapat dipastikan? Beberapa orang percaya bahwa piramida putih mungkin terletak di daerah perbukitan pegunungan Qinling. Sulit ditemukan di antara pegunungan yang menjulang tinggi dan ngarai yang dalam. Banyak peneliti dan penjelajah telah mencari piramida putih, tetapi hingga saat ini belum ada yang berhasil. Tapi mengapa para kaisar Tiongkok memilih dikubur dalam piramida? Apakah mereka mendapat inspirasi dari Firaun Mesir? Ya, pertanyaan ini menarik karena tidak hanya mengungkap kepingan besar sejarah Tiongkok di masa kekaisaran, tetapi juga lapisan kuat terutama kaitannya dengan kepercayaan kuno. Dalam sejumlah penelitian terbaru yang dilakukan di kompleks pemakaman terkenal Kaisar Cina pertama Qin Shi Huang yang dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi, mengungkap bahwa pemilihan piramida sebagai makam merupakan cerminan dari kepercayaan, kosmologi, dan praktik sosial pada masa itu, atau berkaitan langsung dengan rahasia kosmik. Di masa itu para kaisar Tiongkok memerintah dengan mandat surgawi, sebuah kepercayaan yang sakral bahwa kekuasaan mereka berasal langsung dari langit. Piramida bukan sekedar bangunan fisik, melainkan sebuah simbolisasi tentang kekuasaan, keabadian, dan hubungan manusia dan alam semesta. Kompleks pemakaman Kaisar pertama Cina dari dinasti Qin ini merupakan salah satu situs arkeologi paling terkenal di dunia.
Hal ini tentu saja karena ditemukannya patung-patung tentara terakota yang dimaksudkan untuk menemani sang kaisar di akhirat. Yang kurang diketahui adalah faktanya makam ini mayoritas belum digali. Bahkan para arkeolog belum sampai dan tahu di mana posisi makam kaisar. Apa yang tampak di sini hanya sebagian saja. Dari luar, ia berbentuk persegi dengan sisi dasarnya lebih dari 350 meter dan tinggi mencapai lebih dari 40 meter, sehingga dengan mudah disebut piramida. Nah, karena belum digali secara menyeluruh, berbagai spekulasi tentang isi dalam piramida ini bermunculan. Konon Qin Shi Huang dimakamkan bersama istana, kereta, harta karun, dan apapun yang dibutuhkannya di akhirat. Legenda setempat juga menceritakan makam ini dikelilingi terowongan yang terdiri dari 100 sungai buatan manusia yang diisi merkuri. Tujuannya adalah untuk menghindari penjarahan, perusakan, dan eksploitasi di masa depan. Seolah sang kaisar paham bahwa di masa depan akan ada yang aktivitas yang dikenal sebagai praktik arkeologi modern. Sama seperti piramida Mesir, diduga piramida Cina juga memiliki ruangan-ruangan khusus yang tidak terbuka untuk khalayak. Piramida Qin Shi Huang yang juga merupakan makam kaisar pertama dinasti Qin ini belum sepenuhnya digali. Membuat sebagian arkeolog berkeyakinan kuat kalau di dalamnya terdapat ruang-ruang rahasia, seperti yang diceritakan di banyak legenda. Selain itu, salah satu piramida yang juga paling banyak dibicarakan di Cina adalah Mausoleo Maoling atau piramida Maoling, yang secara tradisional dikaitkan dengan Kaisar Wu dari dinasti Han. Makam ini memang bukan piramida sejati, hanya menyerupai bentuk piramida dan dianggap sebagai tempat peristirahatan terakhir kaisar. Bagian dalam diyakini terdiri dari serangkaian ruang dan lorong yang rumit. Tetapi makam tersebut sebagian besar belum dieksplorasi karena alasan pelestarian. Yang menarik, meskipun punya kesamaan dengan piramida Mesir, keduanya sebenarnya secara teknis sangat berbeda. Tentu di samping bentuknya yang menyerupai piramida, penggunaan material yang digunakan juga tidak sama. Ya, piramida Cina seolah hadir dan menantang pandangan konvensional tentang konstruksi piramida. Seperti diketahui, piramida di Mesir dibangun dari batu kapur dan granit. Sedangkan piramida Cina dibangun dari tanah liat, lumpur, dan batu bata yang diperkuat. Perbedaan struktur ini telah memicu perdebatan di antara para arkeolog dan sejarawan tentang apakah gundukan ini harus dianggap sebagai piramida atau bukan. Alhasil, perdebatan material tersebut berpengaruh teknik yang dipakai dalam membangunnya. Meskipun para arkeolog mengetahui bahwa piramida-piramida ini dibangun dengan tenaga manusia dan menggunakan teknik konstruksi sederhana, detail tentang bagaimana struktur besar ini diciptakan masih belum terungkap sepenuhnya. Ya, alasan paling utama mengapa struktur piramida Cina belum terungkap sepenuhnya lantaran belum digali menyeluruh. Jangankan semua piramida, hampir semua piramida di Provinsi Shanxi belum sepenuhnya dieksplorasi. Ini tentu memunculkan pertanyaan paling sederhana. Mengapa? Seperti diketahui, Provinsi Shanxi menjadi kompleks piramida Cina, dengan setidaknya terdapat 38 piramida berdiri malu-malu di sini. Namun menariknya, pada tahun 2000 silam, pemerintah Tiongkok sempat mengakui kalau terdapat sekitar 400 piramida di wilayah Shanxi. Bisa dipastikan masih begitu banyak piramida Cina yang belum ditemukan tanda kutip oleh dunia barat. Piramida Qin Shi Huang bisa jadi contoh untuk memahami piramida Cina yang lain. Beberapa situs makam piramida seperti piramida Maoling dari dinasti Han telah dibuka untuk tujuan pariwisata, tetapi tidak ada yang menggalinya dalam waktu dekat. Mengapa demikian? Pertama-tama, pemerintah Cina pernah mengatakan belum ada teknologi yang digunakan saat ini untuk menggali piramida tanpa merusak isinya. Bagi sebagian arkeolog barat, termasuk Christine Romy, komitmen pemerintah tersebut benar-benar cerdas. Mengingat sudah banyak kasus penggalian arkeologi yang berakhir kacau. Ia lalu menyebutkan bagaimana penggalian makam Raja Tutankhamun, Mesir kuno yang tergesa-gesa yang akhirnya merusak semuanya. Selain itu, Profesor Sejarah T. Weisstein mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penghormatan yang kuat terhadap tradisi dalam budaya Cina.
Yang berarti mereka pemerintahan bahkan arkeolog Cina hanya ingin meninggalkan keluarga kerajaan mereka dengan tenang. Yang berarti kita tidak punya pilihan untuk melihat mereka kembali. Di saat yang sama kita tahu beragam teori konspirasi dan spekulasi beredar dengan klaim pemerintah Cina telah berusaha menyembunyikan makna sebenarnya dari piramida di negara tersebut. Puluhan situs web didedikasikan untuk mengkritik pemerintah karena tetap bungkam tentang bangunan bersejarah dan rahasia apapun yang mungkin ada di dalamnya. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Cina telah berkali-kali membantah dengan alasan logis untuk tidak mempromosikan piramida secara terbuka, termasuk 2 poin yang baru saja dijelaskan. Bagaimana menurut kalian? Berbicara tentang hal yang logis, alasan yang dikemukakan pemerintah Cina di satu sisi memang logis untuk kepentingan tertentu. Namun di lain sisi memadamkan semangat ilmu pengetahuan yang terus-menerus mencari kebenaran. Nah, ada hal menarik dari piramida Cina yang belum lama ini terungkap, meskipun beberapa hal kebanyakan masih dirahasiakan. Salah satu aspek yang paling menarik dari piramida ini adalah potensi kesejajarannya dengan benda-benda langit. Bagi yang tertarik dengan astronomi pasti tahu bagian ini. Beberapa peneliti percaya bahwa lokasi bangunan ini sesuai dengan konstelasi tertentu atau memiliki signifikansi astronomi. Hal tersebut memicu spekulasi tentang pengetahuan tingkat tinggi peradaban Tiongkok kuno di bidang astronomi dan matematika. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan jurnal Archaeological Research in Asia, mencatat piramida Tiongkok kuno terbagi dalam 2 kategori. Satu kelompok makam berorientasi dengan presisi yang baik ke titik mata angin utara, selatan, timur, dan barat. Dalam sebuah pernyataan, peneliti menjelaskan bahwa seperti orang-orang di Mesir kuno, Kaisar Tiongkok kuno melihat kekuasaan mereka sebagai mandat langsung dari surga, yang mengidentifikasi wilayah kutub sebagai gambaran surgawi dari istana kekaisaran dan para penghuninya. Oleh karena itu, orientasi piramida terhadap titik mata angin seharusnya tidak mengejutkan. Selanjutnya, kategori kedua berorientasi menjauh dari utara. Secara khusus, makam-makam ini berorientasi ke barat dari utara jika dilihat ke arah monumen. Sebaliknya, penelitian tersebut mengusulkan bahwa para pembangun piramida kuno memperhitungkan rotasi sumbu bumi, yang dalam jangka waktu panjang mengubah posisi bintang-bintang di langit malam. Lebih jauh, penjelasan yang diajukan dalam penelitian tersebut adalah astronomis. Para kaisar yang membangun piramida tidak ingin menunjuk ke kutub langit utara yang pada saat itu tidak sesuai dengan bintang manapun, tetapi ke bintang yang akan didekati kutub tersebut di masa depan, yakni Polaris. Polaris yang juga dikenal sebagai bintang utara atau bintang kutub, terletak di konstelasi Ursa Minor dan telah lama digunakan sebagai panduan penting untuk navigasi.